Baik, kami semua masih terpukul bahwa ternyata ada dalam kehidupan nyata ini seorang ayah yang tega membotaki anak perempuannya umur 13 tahun hanya karena pulang jam 9 malam, itu pun karena dia belajar sama teman-temannya di warnet. Ibu, ini hanya, ibu anaknya ada tiga-tiganya melihat kelakuan kekerasan bapaknya. Yang kena hanya yang nomor 1 aja, Bu. Yang lainnya nggak pernah kena kan? Yang ketiga umur 5 tahun, laki-laki. Apa yang terjadi? Mandi hujan sama ayahnya dimarahin, langsung diseret anaknya ke kamar mandi, masukin ke bak. Langsung dimasukin ke bak. Dimasukin ke bak mandi? Anaknya gimana, Bu? Nangis kejer, ya gitu yang diruap. Ibu mati anak kalau digituin. Iya, terus? Mama saya yang menariknya langsung. Daripada mati cucu saya, mendingan saya mati. Jadi ibu, kata ibu saya gitu. Ini Mbak, berarti kan anak-anak melihat ibunya saja dikerasin oleh bapaknya, kan pasti sudah ada kekecewaan, ketakutan. Apalagi ini juga mereka mengalami. Saat ini anak-anak ibu seperti apa kondisinya? Ya, sama ayahnya. Ya kalau anak kecil segitu kan sama ayahnya ya kadang mau, tapi kadang kalau ngelihat ayahnya udah mulai kasar, dia langsung mundur begitu. Susah, masih bilang trauma ya trauma ngelihat ayahnya gitu. Sama ibu saya juga takut ya, karena kan posisi sendiri juga. Mama saya sendiri sama anak-anak aja. Cuman di kampungnya cuma sendiri itu. Anak-anak ketika melihat bapak seperti itu atau ketika setelah itu apa yang dilakukan? Menangis ke ibu kah? Nangis sampai ya narik ayahnya. Kalau lagi pas mukulin saya apa gimana, narik ayahnya. Kadang meluk saya biar nggak kena kepukul. Jadi kadang anak yang kena gitu. Mbak Vera, ini bagaimana ya kondisinya untuk anak-anak seperti ini? Sementara ini kondisinya darurat ya sebetulnya ya, emergency. Anda mesti menyelamatkan Anda dan anak-anak dulu deh. Anda sudah minta cerai nggak dari pasangan? Sudah ya, jadi ini dalam proses sebetulnya. Oke. Begini Mbak Maudy, dampak di anak laki yang kecil maupun di anak perempuan belum tentu sama loh ya manifestasinya. Karena tadi anak-anak punya emosi yang sebetulnya harusnya dipenuhi oleh kasih sayang. Apa yang dia lihat dari orang tuanya adalah ayahnya menyayangi ibunya, ibunya menyayangi ayahnya. Itu yang dia pelajari. Kode-kode tentang cinta ini yang nanti akan menggenapkan emosi anak sebetulnya. Ketika kodenya adalah kode perkelahian, KDRT, itu yang dia rekam. Dampaknya kalau pada anak perempuan, mereka ke dalam, depresi. Anak laki-laki cenderung keluar, perilakunya di luar rumah, misalnya di sekolah bisa jadi disruptif, ganggu, nakal, agresif seperti bapaknya. Karena pengkodaan yang dia punya cuma itu. Kalau anaknya yang jadi korban, walau alam kalau kayak begini, dampaknya lebih berat lagi. Ibu tadi menyatakan bahwa ibu saat ini dalam proses cerai. Iya. Bisa berjalan dengan lancar ini proses perceraian. Suami Anda mau menerima? Enggak mau. Jadi cuman ngomong nyerahin ke ibu saya aja. Tapi untuk resmi ke pengadilan dia enggak. Dia enggak mau. Enggak mau katanya. Kalau emang mau kamu aja sendiri cari. Ya udah, iya nanti saya nyari. Nyari apa maksudnya? Suruh buat biaya perceraian. Biaya perceraian. Itu ciri-ciri laki-laki pelaku kekerasan Mbak Maudy. Mereka selalu ingin target-target ini tadi, termasuk istrinya, mereka posesif. Ini milik saya, mau diapa-apakan terserah saya. Daripada kalian pergi, mendingan kalian bisa saya matikan. Itu tuh pasti begitu. Iya. Suami juga mengancam gitu. Mengancam. Gitu. Daripada sama orang lain, mendingan kamu saya matiin. Gitu. Itu bicara ke ibu langsung. Artinya dia mengancam membunuh ibu kalau ibu bercerai gitu. Iya. Kalau masih tetap minta cerai gitu, mendingan saya matiin. Kalau saat ini seperti apa hubungannya? Apakah masih tinggal serumah kah? Apa emang sudah meminta cerai ini berpisah atau bagaimana? Enggak, saya yang pergi dari rumah. Ya, bagus. Saya yang pergi anak-anak dari ikut rumah. kan? Anak-anak sama ibu saya. Bapaknya di mana, Bu? Bapaknya ada, tapi enggak, kadang ke rumah, kadang enggak. Tapi ibu bisa melindungi diri ibu dan anak-anak dari suami ibu itu? Ya, jauh ya. Saya ini yang pergi jauh ke sini, mama kan ada di kampung. Oh, jadi agak terpisah ya. Baik, Mbak Oke ada yang ingin disampaikan? Ibu ketika suami ibu menyerahkan
ibu kepada ibunya ibu, ada perkataan talak nggak? Saya ceraikan. Kan saya minta cerai. Karena beliau mengatakan iya, terus dia ngomong ke mama saya, saya kembaliin anak kamu ke ibu, gitu aja. Ngomongnya gitu. Nah, nanti ibu tanyakan lagi niatnya apa dengan kalimat tersebut. Kalau niatnya menceraikan berarti secara agama ibu sudah ditalak, sudah bercerai. Tapi kalau niatnya enggak, aku nggak menceraikan, berarti ibu nanti yang menggugat cerai dulu ke pengadilan agama, seperti itu. Tadi saya ingin membahas tentang masalah anak. Tadi kan ini karena kalau kita lihat bapak emosinya kan di luar kontrol, sudah membabi buta gitu ya, sudah pernikahan yang sangat membahayakan karena nggak cuma ibu yang kena, anak-anak juga secara batinnya ngelihat ibunya diperlakukan seperti itu, batinnya terluka, kemudian fisiknya juga terluka karena anak kan dimasukin ke dalam bak mandi dan segala macam itu. Pertama kita harus paham betul bahwa tidak ada anak nakal. Anak itu hanya tidak tahu karena tidak diberitahu. Atau kalaupun sudah diberitahu, cara memberitahunya seperti apa nih untuk para orang tua tugasnya. Kita selama ini selalu bilang anak nakal, pak kita pukul. Anak bandel kita cubit. Nih ibu-ibu kan tukang cubitin anak nih biasanya nih, sebagian ibu-ibu. Ekspresinya sih biasa aja tapi jalan tangannya ya. Nah seperti itu yang tidak diperbolehkan. Karena kita mengatakan anak nakal, kenapa? Karena ibu sendiri yang tidak mendidik anak ibu untuk menjadi anak yang baik, atau cara mendidiknya yang salah. Kita nasihatinnya teriak-teriak di depan orang banyak sehingga anak itu marah, anak itu kesel, atau caranya kasar. Tidak akan bisa dengan cara kasar, dengan kelemah lembutan. Kalau sekarang ibu pergi ya bu ya, sehingga anak-anak sama nenek, ibu pulanglah bu, ibu dampingi si ibunya ibu untuk mendampingi anak-anak juga supaya anak tidak kehilangan figur ibu. Anak udah kehilangan figur ayah nih, ibu datang ke rumah, jangan pergi terlalu lama. Suami saya masih suka ke situ. Masih suka ke situ. Iya, mama nggak bisa kalau dia ketemu saya pasti dipukul lagi. Iya, udah baik, pasti menyelamatkan diri. Ibu ada yang ingin disampaikan nggak sama suami ibu nih? Maksudnya ini maunya apa sih? Maunya gimana? Kalau emang cerai kita bercerai, ini kan tadi Mbak Oki juga nanya apa nih maksudnya dikembalikan ke orang tua? Menceraikan kan saya kah atau bagaimana? Ada yang ingin disampaikan nggak Bu? Ibu coba bicara langsung. Minta tolong dicerai secara resmi aja, minta dipercepat. Minta cerai aja. Minta cerai aja. Udah nggak mau bicara lagi soal kenapa kekerasan dan segala macam. Ibu sudah tidak perlu bicara lagi seperti itu. Satu hal seperti yang Mbak Oki bilang, ke anak-anak mereka membutuhkan figur ibu. Kan sekarang jauh, bisa sampaikan ke anak-anak betapa ibu mungkin ingin sekali kembali, cuma situasinya belum memungkinkan. Sering telepon. Silakan. Sampaikan Bu, biar kita juga mengerti. Pengen. Baik, sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Sedemikian sulitnya bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Kita beri waktu dulu untuk Ibu Yesi dan kita akan segera kembali lagi masih dalam Curahan Hati Perempuan.